menerangkan masalah tentang zakat seperti yang sudah kita ketahui Bapak dan Ibu, bahwasanya zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat harta, zakat mal. Zakat mal ini banyak, yang mempunyai kambing, yang mempunyai sapi, yang mempunyai unta, kemudian juga yang mempunyai sawah. Orang-orang banyak aneh sawah, namanya padi, sama itu juga wajib dizakat. Kemudian emas, kemudian uang, dan juga bisnisnya dia, jual beli. Itu semua kata para ulama wajib dizakat. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan zakat fitrah, zakat pada yang kedua. Karena kewajiban bagi orang yang mampu, muslimin wal muslimat, menemui bulan Ramadan dan yang menemui Syawal, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ukurannya 2,7. Tapi kalau misalkan punya di bawah 2,7 kita apa? Yang 2,7 itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, misalkan hanya mampu sedikit, kasih yang sedikit. Jadi kalau tidak mampu itu tidak wajib. Kalau misalkan mau mengeluarkan sedikit, ini tidak apa-apa, tapi bukan dinamakan zakat. Di zakatnya itu adalah 2,7 bagi kita sekarang zakat fitrahnya. Yang harus kita ketahui, diberikan kepada siapa zakat fitrah kita. Diberikan kepada siapa zakat fitrahnya kita semua. Bukan percuma puasa sebulanan di dalam bulan Ramadan. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya orang tersebut kalau orang yang puasa tadi mengeluarkan zakat. Jadi puasa sebulanan tapi tidak zakat fitrah. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pahala puasanya itu, ibadah puasanya itu tidak sampai kepada Allah, hanya sebatas di tengah. Jadi menggantung ibadah puasanya seseorang itu menggantung, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa sampai kalau orang tersebut mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi zakat fitrah, kemudian zakat harta, zakat dagangan itu semuanya wajib dikeluarkan. Yang harus kita ketahui diberikan kepada siapa zakat fitrah kita semuanya. Dan di sini kita akan jelaskan sedikit tentang zakat fitrah diberikan kepada siapa. Bismillahirrahmanirrahim.
bahwasanya yang pertama, zakat fitrah atau zakat harta itu diberikan kepada orang yang fakir. Orang fakir ini orang yang melarat, orang di bawahnya orang miskin, kata para ulama. Kalau ingin mengetahui orang fakir itu, kok misalkan sebulan butuh biaya 1 juta, butuh biaya dalam rumah tangga 1 juta, tapi hanya memiliki uang 300.000 saja. Sebulannya butuhannya 1 juta, tapi uang atau pekerjaannya hanya mendapatkan uang 300.000, tidak sampai separuhnya. Itu orang fakir. Kalau orang miskin, di atasnya sedikit, sampai separuh uangnya atau di atas separuh, tapi tidak cukup. Biaya hidup sebulan misalkan 1 juta. Kerja orang ini kerja, tapi pemasukannya hanya 750.000, tidak sampai 1 juta, miskin. Nah, yang afdal kata para ulama, zakat harta atau zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin. Apalagi yang fakir yang miskin itu adalah saudara. Saudara kita miskin, saudara kita fakir. Ada tetangga juga yang bukan siapa-siapa kita, fakir juga, miskin juga, pian berikan kepada keluarga sendiri, pian berikan kepada saudara sendiri, lebih afdal dan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lipat gandanya kepada orang yang bukan siapa-siapanya kita, kalau hanya misalkan tetangga tapi bukan, tidak ada ikatan kerabat, itu kata para ulama hanya dilipat gandakan 50 kali lipat. Tapi kalau diberikan kepada ikatan saudara yang fakir yang miskin, itu dilipat gandakan menjadi 90 kali lipat. Jadi ini yang lebih utama, terlebih dahulu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, al-muta'addi fis shadaqah kamaniha. Orang banyak mengeluarkan sedekah, orang banyak mengeluarkan zakat, kata Nabi Muhammad, atau sedekah, tapi seperti halnya orang tidak mengeluarkan sedekah sama sekali. Bersedekah kepada fakir miskin di luar semuanya, banyak yang dikeluarkan, tapi sama sekali kata Nabi Muhammad kamani, seperti halnya orang yang mencegah sedekah. Seperti apa yang seperti ini kata para ulama, adalah yang bersedekah kepada orang lain sedangkan keluarganya, saudaranya masih ada yang membutuhkan, yang memberikan kepada orang, tapi saudara pian masih banyak yang miskin. Nah, ini kata Nabi Muhammad, al-muta'addi fi shadaqah amaniha. Jadi jauh lebih utama itu yang harus dipentingkan sebelum mereka yang fakir miskin adalah keluarga terlebih dahulu. Banyak sekarang hanya mementingkan di luar, tapi saudara kandungnya itu tidak diheran. Ini salah kita sebenarnya. Nah sekarang mumpung masih dalam bulan Ramadan, pian mau zakat kepada siapa? Misalkan lihat saudara pian. Misalkan ada yang miskin, ada yang fakir, ada harus mencari orang yang fakir, yang miskin, yang jauh dulu kepada keluarga pian yang fakir dan yang miskin. Pahalanya jauh lebih utama ketimbang orang lain. Kemudian yang ketiga, yang kedua diberikan kepada orang miskin. Kemudian diberikan kepada amil.
Yang kata para ulama, amil itu liman afrada bihil hakim, yang mendapatkan izin dari hakim itu amil. Tapi tidak apa-apa. Kalau misalkan tidak dapat izin dari hakim bukan berarti tidak boleh, tetap boleh. Tapi bukan amil, namanya bukan amil. Dan niatnya beda. Kalau amil pian cukup ulun mengeluarkan zakat fitrah punya ulun fardholillahi ta'ala selesai. Tapi kalau kepada wakil beda niat. Kepada wakil niatnya itu apa? Ulun mengeluarkan zakat fitrah punya ulun misalkan, dan ulun mewakilkan kepada dia untuk membagikan zakat fitrah. Soalnya wakil itu bukan amil. Yang tidak dapat izin itu bukan amil, sehingga mereka tidak dapat bagian dari zakat fitrah. Mereka hanya yang menyalurkan zakat fitrah kita kepada orang fakir miskin yang ada di luar. Jadi niatnya seperti itu. Kalau kepada amil tidak harus menyebutkan wakil, tidak harus. Karena memang mereka mendapatkan bagian daripada zakat. Seperti itu. Kemudian adalah rikop al-gharim, kemudian sabilillah, ibnu sabil, yang budak tidak ada, yang gharim rasanya jarang, yang mengaku-ngaku ulun gharim, ustaz, orang yang punya utang jarang. Tapi kalau misalkan banyak orang banyak utang gara-gara bangunan masjid misalkan, gara-gara pelakon ini, ulun yang membiayai ini semua, ustaz cuma utang, empat utang misalkan. Nah orang itu diberikan zakatnya. Jadi seperti itu. Atau apa kata para ulama, untuk kebutuhan jalan, utang atas nama diri sendiri, dan orang itu mendapatkan daripada zakat fitrah biar bayar utangnya. Jadi seperti itu. Hutangnya bukan atas nama masjid ini. Kan orang sekarang ada masjid alamin pengen utang barang, itu tidak dapat yang seperti itu zakat. Yang zakat mendapatkan itu saya mau mau utang barang diberikan kepada masjid. Jadi hutangnya itu bukan atas nama masjid tapi atas nama saya. Orang yang seperti ini yang menerima zakat. Atau kata para ulama, banyak hutang karena memang keluarganya banyak hutang. Hutang terus. Tapi bukan untuk maksiat. Orang yang seperti ini juga kata para ulama boleh mendapatkan zakat. Kira-kira di sini. Kemudian ibnu sabil itu ini orang yang musafir. Yang musafir dari para rakyat misalkan hendak ke Banjarmasin kehabisan minyak misalkan di sini, dulu zakatnya dia kepada mereka. Seperlunya. Maksudnya seperlunya berapa butuh biaya bensin misalkan ke Banjarmasin 300.000 misalkan, ini dulu beras seharga minyak 300.000 atau dulu uangnya 300.000 musafir. Kemudian yang terakhir diberikan kepada fisabilillah. Nah di sini kata para ulama, fisabilillah ini banyak yang mengartikan, tapi ulama yang berpendapat fisabilillah itu kebanyakannya hanya mengatakan fisabilillah yang berperang saja. Jadi di dalam 4 mazhab, bukan hanya di satu mazhab. Kata para ulama 4 mazhab mengatakan fisabilillah itu adalah orang yang berperang di Palestina sekarang. Terus bagaimana guru ngaji, kaum langgar semuanya, ustaz
tidak masuk dalam kategori fisabilillah. Jadi kalau mau zakat fitrah misalkan kepada ustadz atas nama fisabilillah, ini tidak sah karena memang bukan jalurnya. Kalau misalkan kaum langgarnya orang yang di dalam langgar takmir masjid itu miskin, yang berikan kepada mereka atas nama miskin, bukan atas nama fisabilillah. Seperti itu. Ada satu ulama namanya Imam Kufar yang mengatakan bahwasanya ustaz itu disebut fisabilillah, bahwasanya guru ngaji itu disebut fisabilillah, bahwasanya untuk kebaikan semuanya diberikan kepada masjid, diberikan kepada langgar musola, kata Imam Kufar boleh. Tapi saat diteliti ya, Imam Kufar ini mengambil pendapat dari mana? Pendapatnya keluar dari 4 mazhab. Pendapat Imam Kufar yang mengatakan seperti itu keluar dari 4 mazhab. Sehingga bagaimana untuk mengikuti tidak bisa diikuti. Tidak bisa diikuti. Ini kita mengambil pendapat yang aman-aman saja. Dulu misalkan kepada ustadz ini atas nama miskin, atas nama ustadznya banyak hutang misalkan seperti itu. Atau ustadznya orang yang bepergian, ada ustadz dari orang hendak ke Banjarmasin, mereka nanti kalau pengen mengunjungi zakat bukan atas nama ustadz, tapi atas nama musafir, atau atas nama misalkan orang yang miskin dan yang fakir seperti itu. Zakat fitrah atau zakat harta, zakat uang kita, zakat hartanya kita dikeluarkan kepada mereka. Yang harus kalian ketahui adalah memberikan zakat untuk anak-anak kita. Anak ini apa kalau dibawa, kalau belum balik, pian yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau sudah balik pian mengeluarkan tanpa izin, anak tidak sah. Anaknya sudah balik, bisa kerja. Kemudian tidak ada izin pian tiba-tiba mengeluarkan zakat punya anak pian kepada orang. Bagaimana itu tidak sah? Kecuali pian meminta izin terlebih dahulu kepada anak. Abah yang mau mengeluarkan zakat fitrah berikam, abah berikan kepada orang yang di sana fakir miskin misalkan, hanya boleh. Nah, seperti itu. Kalau belum balik, pian yang memberikan zakat dan pian tidak perlu izin. Dan pian juga boleh mengeluarkan anak istri dan juga tidak apa-apa tidak izin. Soalnya memang kewajiban pian untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka semua. Kemudian yang terakhir, zakat fitrah itu tidak boleh dipindah. Kata para ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh memindah zakat. Maksudnya bagaimana? Sampian orang lembur, tapi zakat fitrahnya pian dulu ke orang Martapura, Banjarmasin itu namanya mindah zakat, tidak boleh. Bisa boleh kata para ulama, bisa boleh kalau mengikuti pendapat ulama Imam Ibnu Ujair. Jadi pian kalau pengen mengeluarkan zakat fitrah, ustaz ulun pengen mentransfer zakat harta ulun kepada orang di Martapura, orang fakir miskin. Kawan ulun bahari misalkan boleh, asalkan niat dalam hati pian mengikuti Imam Ibnu Ujair. Seperti itu. Kalau zakat fitrah afdalnya di malam hari raya di mana pian di situ ada. Di malam hari raya pian di Bengkulu, pian zakat fitrahnya di Bengkulu. Malam hari raya pian di rumah
mertuanya misalkan dibuntok, di situ pian zakat fitrah. Afdalnya seperti itu, bukan tidak sah. Pian misalkan sudah zakat fitrah dari awal Ramadan, pas malam hari raya pian dibuntok tidak mengeluarkan zakat lagi, bagaimana? Sah tetap, tapi menurut Imam Ibnu Rajab. Sehingga pian harus niatkan dalam hati, ulut ikut mendapat pendapat ulama Imam Ibnu Rajab. Paham kira-kira? Pian dulu uang sama, pian dulu beras, pian dulu beras ini afdol menurut madhab kita. Dalam madhab Syafi'i afdol pian dulu dengan beras. Jadi seperti itu. Tapi kata sebagian ulama mengatakan dengan uang tidak apa-apa. Dengan uang tidak apa-apa. Ulama yang berpendapat dengan uang di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Tapi ada juga di dalam madhab Syafi'i yang memperbolehkan zakat dengan uang. Afdalnya kata para ulama, kalau zakat dengan uang tambahi 10.000. Tambahi 10.000. Kalau misalkan pian di dalam madhab Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah dengan beras harga 60.000 misalkan, mau mengeluarkan zakat fitrahnya dengan uang tambahi 10.000 jadi 70.000. Kenapa? Di dalam madhab Syafi'i kebanyakan tidak memperbolehkan. Yang banyak memperbolehkan itu di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Sehingga uangnya itu ditambah sedikit mengikuti takarannya di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Paham kira-kira? Untuk mudah-mudahan biar kita rizkinya semuanya, dan mudah-mudahan bisa mengeluarkan zakat fitrah anaknya, istrinya, dan semua yang dia wajib mengeluarkannya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan tentang masalah zakat ibu-ibu bapak-bapak semuanya. Zakat cucu untuk neneknya. Jadi yang harus kita ketahui ada di dalam masalah zakat itu yang tidak boleh dikeluarkan kepada mereka zakat fitrahnya. Dikeluarkan kepada mereka, contoh kepada bapak dan kepada ibu. Dikeluarkan kepada mereka tidak boleh. Soalnya mereka itu adalah kewajiban kita untuk menafkahi. Kewajiban kita menafkahi. Bukan hanya bapak dan ibu, tapi ke atasnya. Ke atasnya bapak dan ibu. Bukan ke pinggir, ini ke atas. Kalau ke pinggir kan ke paman. Itu ke pinggir namanya. Kalau ke atas itu namanya kakek dan kakek. Tetap itu kewajiban seorang cucu untuk menafkahi kakek dan nenek, kata para ulama. Nah kalau ke pinggir baru yang tidak apa-apa. Maksudnya bagaimana? Saudara bapak miskin. Nah boleh yang mengeluarkan zakat fitrah kepada mereka. Soalnya memang bukan kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Paham? Jadi kalau misalkan kakek dan neneknya tidak punya uang, cucunya yang mengeluarkan zakat fitrah punya kakek dan nenek. Tapi kata para ulama, lebih baik pian dulu barangnya biar mereka yang mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Silakan ada pertanyaan. Ibu-ibu semuanya ada pertanyaan. Kemudian terakhir sudah diterapkan sebenarnya di tahun yang lalu, zakat dengan beras. Misalkan mengantar ke sini, belum mengantar Ustaz tamu zakat beras. Kemudian Ustaz Suryadi datang, tapi tidak bawa beras.
bawa uang saja. Misalkan Ustaz Lamu hendak menjual beras ulur ke Ustaz Suryadi, itu yang tidak boleh. Jadi kaum yang ada di dalam masjid harus misalkan menyiapkan terlebih dahulu beras, beli di luar, bukan punya orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi soalnya kan ujarnya masih ada yang mengeluarkan zakat dengan beras dibeli oleh orang yang setelahnya, dijual oleh amil untuk zakat fitrah, itu tidak boleh. Paham? Adakah lagi? Diambil juga takarannya biasa itu lebih per 1 bulan, dia lebih biasa diambil. Gimana? Pada ambil biasanya 1 bulan itu lebih takaran. Amil kurangkah membagikan? Ini Ustadz maksudnya, misalnya petugas masjid yang ditunjuk ini untuk menerima fitrah di masjid, lalu jumlahnya itu ya sudah dihitung oleh petugas masjid, yang ada miskin, yang fakir, yang yatim, lalu dipasang 40 orang, dapat beras misalnya 5 belek, lalu dibagi semua ke 40 itu, ada yang lebih dari 1 fitrah, ada yang hampir 2 fitrah lah. Sorfu zakah, karena membagikan zakat kepada ashab, kepada 8 golongan itu hukumnya sebenarnya wajib diratakan. Ratakan wajib sebenarnya. Tapi kalau misalkan tidak rata bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa, tetap sah menurut Imam Ibnu Munzir. Jadi kalau misalkan ada yang kada rata, mending dia ambil aman saja, taklid terhadap Imam Ibnu Munzir. Karena harus tidak harus diucapkan, cukup dengan hati saja. Iya, tidak apa-apa. Ada yang memperoleh. Ketimbang tidak sah kan seperti itu. Ada lagi istilah. Yang banyak kejadian sekarang panitia membuat badan banjir, yang banyak kejadian Menganggap dirinya amil. panitia menerima zakat menganggap dia itu badan banjir, sehingga pengakuan untuk mengeluarkan membagikan itu atau menerimanya dia punya salah. Jadi makanya sebelum menjadi panitia harus mengetahui apa itu amil, bagaimana orang itu bisa disebut amil, bagaimana orang itu tidak bisa disebut amil. Ini namanya sudah tercantum di dalam kertas dari KUA, misalkan Humaydi siapa ke bawahnya itu yang amil. Atau misalkan memang sudah ditunjuk di masjid, silakan Masjid Bengkulu sudah dapat surat rekomendasi, pilih orangnya siapa 5 orang untuk menjadi badan amil, itu yang amil. Kalau misalkan tidak dapat izin dari mana, dari KUA misalkan, ini tidak bisa disebut amil, tidak bisa. Ini tidak apa-apa ada panitia, tapi bukan amil, wakil saja. Tapi yang banyak itu kan begini, waktu saya menyerahkan fitrah ke panitia atau yang banyak dia kan diwakilkan. Tapi kalau dia memang amil, menyerahkan langsung. Dan ini yang banyak keliru di sana. Jadi kalau kepada amil ini kan memang orang yang boleh menerima zakat. Sehingga misalkan tidak niat mewakilkan itu tidak apa-apa. Tidak niat mewakilkan biar dibagikan itu tidak apa-apa. Mungkin dulu di Ta'limat, kalau di Habib Umar juga ada panitia santri. Tapi kan tidak dapat surat rekomendasi. Hanya sebatas panitia santri menyalurkan zakat kepada fakir miskin. Ini yang mengeluarkan zakat, tapi setelahnya itu wakaltukah fi tauziha, dan ulun mewakilkan kepada pian untuk membagikan zakat itu. Soalnya mereka bukan amil, mereka semuanya hanyalah wakil. Kepada amil tidak apa-apa juga, misalkan pian wakaltukah tidak apa-apa juga. Misalkan niat mewakilkan tidak apa-apa.
Itu kita yang minta